Coba deh kamu bayangin, kamu lagi berdiri di pinggir karpet merah, sebuah premier film yang super besar. Oh, yang penuh dengan cahaya flash kamera dari puluhan wartawan itu ya? Iya, benar banget. Cahayanya sampai bikin mata silau. Terus ada deretan mobil mewah warna hitam yang datang terus-terusan. Dan orang-orang yang keluar dari mobil itu pasti pakai setelan jas designer yang potongannya super rapi kan? Nah, itu dia. Harga satu pakaian yang mereka pakai aja mungkin setara sama harga mobil yang biasa kamu pakai buat kerja sehari-hari. Betul. Itu udah jadi semacam ekspektasi visual standar kita kalau dengar kata aktor besar. Benar, kayak ada semacam tembok tak kasat mata gitu loh. Tembok yang tebel banget, yang sengaja dibangun buat misahin dunia glamor para artis ini sama realitas jalanan yang kita lewati setiap pagi. Tembok kemewahan ini sebenarnya konstruksi sosial yang emang disengaja sama industri hiburan sih. Iya, dan hari ini di pembahasan mendalam kita punya satu catatan visual yang menarik banget dari sumber kita, yaitu channel Motivasi David. Ini tentang aktor Arya Saloka kan? Tepat banget. Misi kita kali ini tuh mau membedah sumber dari video itu buat jawab satu pertanyaan krusial. Kenapa sih pas seorang bintang besar kayak Arya Saloka melepaskan semua atribut kemewahannya, hal itu justru bikin daya tariknya jadi jauh lebih masif? Pertanyaan yang bagus banget. Iya kan? Subjek eksperimen kita hari ini ya si aktor Arya Saloka ini. Kita bakal bedah momen pas dia lagi syuting sinetron Terikat Janji. Di situ Arya Saloka benar-benar turun ke jawan tanpa kemewahan sama sekali. Dia tampil murni kayak abang ketoprak sungguhan. Sampai-sampai orang di lokasi mira dia beneran lagi jualan dan bukan akting. Wah, sampai dikira bukan acting ya. Itu menarik banget. Makanya, mari kita bongkar anatomi dari ilusi ini. Gimana menurutmu? Balik lagi ke tembok kemewahan yang kamu sebutin tadi. Kita secara psikologis emang suka sama batas yang jelas itu. Kita sebagai penonton ngerasa ada di bawah, terus mereka, para bintang besar kayak Arya Saloka, ada di atas panggung yang gemerlap. Kayak ngasih kita sosok buat dikagumi dari jauh gitu ya? Betul banget. Tapi yang bikin kasus dari sumber channel Motivasi David ini sangat menarik adalah kontras yang dia ciptakan. Di dunia hiburan sekarang yang serba cepat ini, algoritma kan biasanya nuntut figur publik buat tampil lebih bersinar. Harus lebih berisik dan lebih glamor ya biar dapat perhatian. Nah, itu dia. Tapi apa yang dilakuin sama Arya Saloka di adegan ini tuh ibaratnya sebuah anomali. Dia secara sadar milih buat menghilang ke dalam normalitas sehari-hari. Kayak melebur gitu aja ya? Iya, dan secara paradoksal, keputusan Arya Saloka untuk jadi sangat biasa dan nggak terlihat menonjol, itulah yang justru bikin dia memonopoli sorotan publik. Itu poin yang krusial banget buat kita jadikan pondasi. Sebelum kita bahas soal efek domino dari reaksi publik di internet nanti, kita harus bedah dulu gimana sih Arya Saloka ngebangun ilusi ini dari tingkat yang paling dasar. Maksudnya dari kanvas visual atau penampilan fisiknya gitu? Iya, benar. Dari sumber channel Motivasi David, itu dideskripsikan rinci banget apa yang Arya Saloka pakai hari itu. Nggak ada satupun barang branded yang kelihatan. Wow, nol barang mewah ya? Nol. Dia cuma pakai kaos putih lengan pendek, yang potongannya biasa banget, terus sengaja dibikin agak kusut. Celana panjangnya warna coklat pudar yang, ya ampun, kayaknya bisa kamu beli di pasar tradisional mana aja deh. Pakai topi juga kan dia? Iya, topi biasa buat nutupin rambutnya yang biasanya selalu rapi. Dan yang paling ikonik nih, sandal jepit khas pedagang kaki lima gitu loh. Nah, pemilihan pakaian ini tuh sebenarnya nyentuh sebuah konsep psikologi yang lumayan dalam. Namanya enclosed cognition atau kognisi yang dipengaruhi sama pakaian. Oh, jadi ini bukan sekedar dia pakai kostum biasa? Bukan, sama sekali bukan. Apa yang kita pakai itu secara harfiah bisa ngerubah cara otak kita memproses informasi dan gimana kita menggerakkan tubuh kita. Sandal jepit yang Arya Saloka pakai itu perangkat yang sangat demokratis. Demokratis gimana maksudnya? Gini deh, kalau kamu pakai sepatu kets yang harganya puluhan juta, secara nggak sadar postur tubuhmu bakal berubah buat ngelindungin sepatu itu. Kamu bakal ngindarin genangan air, langkah kamu jadi lebih hati-hati, terus dada kamu otomatis lebih membusung. Ah, bener juga. Biar sepatunya nggak kotor kan?
Betul. Tapi pas seorang aktor besar sekelas Arya Saloka pakai sandal jepit tipis di aspal yang panas, bahasa tubuhnya langsung terkunci ke bumi. Cara berjalannya jadi beda ya? Banget. Langkahnya otomatis jadi agak menyeret, ngerespon kontur jalanan yang nggak rata. Dan detik itu juga dia langsung kehilangan postur karpet merahnya. Masuk akal banget sih. Postur tubuh yang ngikutin fungsi dari alas kakinya, ya kan? Terus ada satu detil lagi nih dari catatan sumber kita yang sangat menggarisbawahi konsep yang kamu sebutin barusan. Detil apa tuh? Di bahunya Arya Saloka, itu ada disamperin sebuah handuk kecil warna coklat pudar. Handuk kecil yang fungsional banget, yang emang biasa dipakai buat ngusap keringat di bawah terik matahari jalanan. Oh iya, handuk pedagang banget itu. Ini ingetin aku sama jubah superhero. Tapi, ini jubah superhero yang fungsinya kebalik. Jubah superhero terbalik. Gimana tuh maksudnya? Kalau jubah biasa kan dipakai buat terbang ke angkasa, bikin semua orang di bawah pada nengok ke atas buat ngagumin dia. Tapi handuk coklat itu dipakai sama Arya Saloka malah sebagai pemberat. Ah, buat narik dia ke bawah ya? Tepat, handuk itu narik dia ke bawah, bikin dia benar-benar melebur, merunduk, dan ngilang gitu aja di dalam hiruk-pikuk keramaian jalanan. Analogi jubah terbalik yang bagus banget. Makasih. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang aktor besar bisa menetralkan ego selebritasnya buat bisa senyaman itu ada di balik jubah terbalik tersebut? Jawabannya, karena Arya Saloka itu paham betul perbedaan antara sekedar memakai kostum dan menghuni sebuah realitas. Menghuni realitas. Bisa dijelasin lebih lanjut? Gini, banyak loh aktor kelas A yang pas dikasih peran jadi pekerja kasar, mereka emang pakai kaos kusut dan sandal jepit, tapi jatuhnya kayak lagi pakai kostum Halloween. Oh, kayak main-main doang ya jatuhnya. Iya, karena ego mereka masih tertinggal di situ. Mereka diam-diam tuh masih pengen mastiin sudut rahang mereka kelihatan tajam dan bagus di depan kamera. Atau mastiin rambut mereka tetap tertiup angin dengan cara yang estetik. Ah, ngerti-ngerti. Masih jaim gitu kan? Betul, masih jaim. Tapi detail lusuh dari handuk coklat yang dipakai Arya Saloka itu nunjukin kalau dia benar-benar ngelepasin aura glamurnya secara total. Dia nggak lagi main peran sebagai karikatur orang miskin. Terus dia ngapain dong kalau bukan main peran? Dia sedang mewujudkan realitas kelas pekerja secara utuh. Ketulusan Arya Saloka buat membuang semua kesombongan visual, itulah yang jadi pintu gerbang buat penonton. Makanya penonton melihat karakter Abang Ketoprak, bukan melihat Arya Saloka yang lagi cosplay jadi Abang Ketoprak. Tunggu dulu, aku agak ragu deh di bagian ini. Kita kan ngomongin soal melepaskan kesombongan visual, tapi bukankah aktor manapun dengan bayaran tinggi bisa aja disuruh sutradara buat sekedar pakai baju lusuh? Iya, emang bisa sih. Terus disuruh dorong gerobak kayu, lempar senyum ramah di depan kamera. Secara teknis, apa susahnya coba ngelakuin itu? Pertanyaan yang valid. Iya kan? Apa sih yang secara mekanis bikin aksi Arya Saloka di lapangan ini beda banget? Sampai-sampai orang di lokasi yang ngeliat pakai mata kepala sendiri tuh ngira dia beneran lagi kerja cari nafkah, bukan lagi syuting sinetron. Di atas kertas, mendorong benda beroda kayak gerobak, itu emang kedengarannya aktivitas fisik yang sepele. Tapi, pembeda antara pura-pura dorong dan beneran kerja, itu letaknya ada di biomekanika tubuh, ritme, dan distribusi beban. Biomekanika, wah bahasa berat nih. Enggak kok, ini simpel sebenarnya. Coba deh kamu perhatiin aktor amatir yang lagi pura-pura dorong gerobak berat. Biasanya, mereka nahan beban itu cuma di bahu dan lengan atas. Kenapa kayak gitu? Karena secara bawah sadar, mereka pengen jaga postur wajah dan leher mereka tetap tegak, biar tetap kelihatan bagus di monitornya sutradara. Akibatnya, gerakan dorong mereka malah kelihatan melayang dan palsu banget. Ah, nggak napak gitu ya kelihatannya. Terus bedanya sama Arya Saloka gimana? Sebaliknya, apa yang dilakukan Arya Saloka, dan ini yang bikin banyak orang di lokasi syuting ketipu, adalah dia memindahkan pusat gravitasinya. Dia benar-benar naruh pusat bebannya. Jadi dia biarin tubuhnya merespons beban fisik yang sebenarnya dari gerobak itu. Tepat banget. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia biarin berat dari gerobak ketoprak itu nekan area pinggul sama kakinya. Arya Saloka beneran ngerasain momentum dari roda gerobak yang bergesekan sama aspal jalanan. Oh, wow, detail banget ya. Iya, dan mata manusia itu ngerespons hal ini. Atau lebih tepatnya, yang namanya mirror neurons di dalam otak kita itu tajam banget buat mendeteksi kepalsuan gerakan kinetik kayak gitu. Mirror neurons tuh yang bikin kita bisa ngerasain apa yang orang lain rasain dari ngelihat gerakannya itu kan? Bener. Otak kita tuh dalam sepersekian detik bisa langsung nilai. Oh, orang ini lagi nahan beban 50 kg.
Atau, oh, orang ini cuma dorong kotak kosong yang enteng. Jadi otak penonton langsung percaya karena secara fisika emang bener ya? Betul. Arya Saloka membiarkan otot-ototnya bekerja sesuai sama hukum fisika jalanan. Itu tuh seni peran di level yang paling tinggi. Bukan cuma hafal dan ngelontarin dialog naskah doang. Tapi lebih ke ngebiarin kelelahan karakternya mengalir gitu ya ke badannya. Penjelasan soal mirror neurons ini benar-benar ngebuka perspektif baru sih buatku. Karena pas ilusi fisiknya dilakuin seakurat itu, ya pasti orang sekitar bakal ngerespons itu sebagai kejadian nyata. Iya, tubuh nggak bisa bohong kan? Bener. Dan dari sumber channel motivasi David, dicatat juga kalau momennya tuh nggak cuma berhenti di cara Arya Saloka dorong gerobak loh. Oh ya? Dia ngelakuin apa lagi? Arya Saloka juga berinteraksi santai sama pedagang sungguhan di sekitar lokasi. Dia nyapa mereka dengan nada suara yang pas banget, terus ngelempar candaan ringan. Bahkan dia ketawa lepas bareng sama pedagang kaki lima lainnya di situ. Wah, dia beneran nyatu ya sama lingkungannya. Iya. Batas antara aktor besar yang biasanya terisolasi di ruang make up dengan masyarakat pekerja itu seketika hilang. Ini entah kenapa ngingetin aku sama fenomena politisi yang suka blusukan ke pasar tradisional pas mau pemilu gitu. Nah, analogi politisi blusukan itu relevan banget buat dibahas di sini. Seringnya kan kalau politisi atau figur publik datang ke pasar, interaksi mereka tuh kerasa kaku banget, artifisial gitu loh. Kayak cuma datang buat difoto doang kan? Betul. Mereka datang kayak orang luar yang lagi observasi sosiologis atau ya sekedar cari muka. Senyum mereka terlalu diatur, tatapannya kadang merendah. Tapi interaksi Arya Saloka di video itu sama sekali nggak punya jarak kayak gitu. Nggak ada aura artis yang lagi riset lapangan ya? Sama sekali nggak. Arya Saloka membaur murni sebagai sesama rekan sejawat yang sama-sama lagi cari duit di bawah terik matahari yang sama. Dan kemampuan ngilangin rasa canggung itu asalnya dari empati dia yang dalam banget terhadap rutinitas pekerja harian. Dedikasinya buat melebur dan gak sekedar pura-pura, inilah yang bikin ilusi Abang Ketoprak ini sempurna banget. Dan kamu tahu kan, pas ada sesuatu yang kerasa nyata dan seorganik itu di ruang publik, Pasti langsung direkam warga kan pakai kamera HP? pasti mustahil hal kayak gitu nggak meledak dan viral di internet. Reaksi publik yang supermasif terhadap cuplikan Arya Saloka ini tuh jadi bukti kalau audiens kita tuh haus banget sama kejujuran yang kayak gini. Penonton emang selalu bisa ngerasain mana yang tulus ya. Bener. Sumber dari motivasi David merangkum beberapa komentar yang mewakili sentimen ini. Ada yang belak-belakan nulis, gantengnya Abang Ketoprak Arya Saloka. Hahaha, langsung fokus ke gantengnya ya. Biasa netizen. Terus ada lagi yang agak emosional nih. Dia nulis, rela beli tiap hari kalau yang jual ganteng, walaupun nggak suka ketoprak tetap aja beli demi si ganteng Arya Saloka. Luar biasa kekuatan visual natural ini. Dan ini komentar favoritku sih. Dia bilang, mau beli ketoprak sama yang jual-jualnya sekalian. Hehehe. Komentar khas netizen kita banget itu. Kasual dan penuh humor. Iya kan? Tapi biarpun dibungkus pakai humor yang receh, bukankah komentar-komentar dari audiens ini sebenarnya mengindikasikan sesuatu yang jauh lebih kompleks tentang kondisi psikologis penonton kita sekarang? Kamu benar banget. Kalau kita coba bedah komentar-komentar itu lebih dalam, ngelewatin lucunya doang, kita sebenarnya lagi ngelihat respons psikologis yang muncul dari yang namanya kelelahan digital atau digital fatigue. Kelelahan digital, maksudnya capek main sosmed gitu? Ya, kita hidup di era di mana semua hal di media sosial itu sifatnya hyper-curated. Semuanya itu diatur rapi, diedit pakai filter berlapis-lapis, dilatih, dipoles, sampai kelihatan tanpa celah. Bener sih, tiap hari kita disuapin foto dan video yang kelewat sempurna. Nah, kesempurnaan yang artifisial ini pada akhirnya menciptakan jarak emosional. Pas seorang artis selalu tampil sempurna, kita emang kagum. Tapi kagumnya tuh kayak kita ngagumin patung marmer di dalam museum. Indah dan estetik, tapi dingin dan nggak bisa disentuh ya. Tepat. Nggak bisa disentuh sama realitas manusia biasa kayak kita ini. Wah, jadi ngelihat Arya Saloka pakai kaos kusut, keringetan, dorong gerobak ketoprak tuh ibaratnya nemuin oase di tengah padang pasir Instagram gitu ya. Kurang lebih analoginya pas kayak gitu. Kehadiran Arya Saloka sebagai penjual ketoprak tuh meruntuhkan dinding patung marmer tadi. Dindingnya hancur karena dia berani tampil biasa aja. Iya, pas dia berani tampil rentan, membumi, tanpa makeup tebal, dan ngelakuin kerjaan kasar yang sering kita lihat di ujung jalan rumah kita, nah itu memicu sesuatu di otak penonton. Ini memperkuat apa yang di psikologi disebut parasocial relationship. Hubungan satu arah antara penggemar dan idolanya itu kan? Betul.
penonton tiba-tiba ngerasain ada kesamaan pengalaman yang sangat manusiawi. Sang idola, si Arya Saloka ini, bersedia turun dari tahta kemewahannya, dia biarin kakinya napak di atas aspal yang sama panasnya dengan aspal yang diinjak sama para penggemarnya tiap hari. Oh, aku paham sekarang. Jadi daya tariknya meroket bukan karena dia pakai barang mewah ya? Bukan, daya tariknya meroket justru karena dia memvalidasi realitas penontonnya. Analisis yang tajam banget. Menjadi biasa justru adalah kemewahan yang baru ya di era yang serba artifisial dan palsu ini. Kalimat yang bagus, menjadi biasa adalah kemewahan baru. Ini tuh kayak negasin kalau pesona sejatinya seorang Arya Saloka itu paling bersinar terang justru pas dia melucuti semua atribut kebesaran artisnya. Pas dia cuma bawa empati dan observasi karakternya aja ya. Bener, cuma ngandelin kapasitas empati, sepasang sandal jepit-jepit sama handuk lusuh. Ini bukti nyata kalau sensasi murahan atau popularitas instan di sosmed itu nggak akan pernah bisa gantiin kerja keras dan profesionalisme. Karena kemampuan buat nyelam ke dalam sebuah peran itu butuh dedikasi tinggi, sekecil apapun peran itu kelihatannya di naskah awal. Betul sekali. Profesionalisme sejati emang nggak pernah butuh lampu sorot panggung atau jas mahal desainer buat bisa memancarkan cahayanya kan? Profesionalisme itu justru kelihatan dari ketelitian dan kesungguhan di detail-detail kecil. Arya Saloka nggak ngeremehin peran abang ketoprak ini cuma sebagai adegan lewat doang. Dia ngasih effort penuh ya ke karakter itu. Ya, dia ngasih bobot, ngasih rasa hormat, dan metodologi kerja yang persis sama besarnya, kayak semisal dia disuruh meranin tokoh sejarah penting atau CEO miliarder. Itulah inti dari seorang seniman yang punya integritas ya. Tepat. Seniman sejati nggak ngukur nilai kerjanya dari seberapa mahal kostum yang dipakai, tapi dari seberapa dalam mereka bisa nyuarain kebenaran dari karakter yang lagi dimainin. Luar biasa banget sih. Nggak kerasa kita udah ngupas habis anatomi dari satu momen viral yang ternyata nyimpen lapisan metodologi yang super dalam. Dari mulai kostum sampai psikologi penonton ya. Iya, dari gimana enclothed cognition lewat sebuah handuk coklat dan sandal jepit ngerubah psikologi Arya Saloka, terus gimana biomekanika tubuh yang akurat pas dorong gerobak itu bisa nipu mirror neurons di otak kita. Sampai ngebahas gimana tampil tanpa filter artifisial jadi penangkal buat kelelahan digital penonton kita. Pembahasan yang super kaya padahal asalnya cuma dari sebuah adegan jalanan yang sederhana di channel Motivasi David. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa hikmah utama yang bisa kita ambil dari studi kasus Arya Saloka ini? Menurutku, hikmahnya adalah kesuksesan dan daya tarik yang awet itu jelas nggak datang cuma karena wajah rupawan atau keberuntungan doang. Kesuksesan sejati lahir dari kesungguhan hati ya, dalam ngejalanin setiap peran yang dikasih ke kita, baik itu di industri hiburan maupun di teater kehidupan nyata ini. Kesimpulan yang presisi banget. Karya yang bisa nyentuh hati banyak orang tuh selalu berawal dari hati yang sungguh-sungguh dan tangan yang nggak takut kotor. Bener banget. Arya Saloka udah ngasih demonstrasi cemerlang ke kita. Bahwa pas kita kerja dengan tulus, naruh ego kita di belakang, dan totalitas sama tanggung jawab, maka peran yang mungkin dipandang sebelah mata pun... Kayak peran penjual ketoprak ini ya. Iya, peran kayak gitu pun ternyata punya kekuatan besar buat ngasih dampak mendalam. Dan bisa nginspirasi banyak orang buat lebih ngehargain kejujuran dalam bekerja. Hikmah yang benar-benar indah dan membumi buat kita bawa pulang hari ini. Nah, buat kamu yang dari tadi dengerin kita ngobrol, kalau kamu menikmati eksplorasi cerita, analisis psikologis, dan perbincangan mendalam dari sumber yang baru aja kita bedah ini, pastikan kamu selalu berikan dukungan ya. Jangan lupa buat tunjukin apresiasi kalian. Bener, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Karena dari channel itulah kita dapat pemantik inspiratif yang keren banget buat diskusi kita hari ini. Dukungan dari kamu pastinya bakal sangat bantu buat nyebarin nilai ketulusan ini lebih luas lagi. Siapa tahu kan, dari kisah sederhana soal aktor gede yang dorong robak kayu di pinggir jalan ini, teman-teman kamu juga bisa nemuin motivasi baru buat hidup lebih autentik dan ngasih totalitas di kerjaan mereka. Nah, sebelum kita beneran tutup sesi diskusi ini, analisis kita hari ini nyisain satu pertanyaan reflektif yang menurutku penting banget. Wah, pertanyaan buat direnungin audiens nih. Apa tuh? Iya, aku pengen ninggalin kamu sama satu pemikiran ini. Kisah Arya Saloka tadi kan nunjukin dengan jelas banget, kalau pas kita ngebuang semua atribut kemewahan dan fasilitas, justru disitulah daya tarik, kedalaman karakter, dan potensi asli kita memancar. Betul, justru kelihatan aslinya. Nah,
Kalau kita berani ngegeser cermin itu dan kita arahin ke diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kemewahan, jabatan, gelar, atau topeng kesempurnaan macam apa sih yang saat ini tanpa sadar terus kamu pakai tiap pagi pas keluar rumah? Wow, dalam banget pertanyaannya. Dan coba pikirin deh, apa jangan-jangan atribut yang selama ini kamu anggap sebagai perisai pelindung itu justru lagi jadi tembok tebal yang nutupin potensi sejati dan pesona aslimu, yang akhirnya malah ngehalangin koneksi tulus kamu sama orang-orang di sekitarmu? Waduh, itu benar-benar pertanyaan yang bakal bikin kita mikir dua kali sih. Besok pagi pas mau pakai topeng sosial kita, apakah kita berani ngelepas ekspektasi orang lain dan tampil pakai versi diri kita yang paling jujur di dunia nyata? Sesuatu yang sangat layak buat direnungkan sendiri-sendiri nanti malam. Lapisan makna yang baru, dan jangan pernah berhenti buat nggali pelajaran besar dari hal-hal yang seringnya kelihatan sederhana banget. Karena selalu ada ilmu dari mana aja. Bener. Terima kasih banyak udah dengerin dan jalan bareng kami nyusuri realitas jalanan hari ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.